Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariza Imah dengan NIM 230602024 kelas A pagi. Di sini studi kasus yang akan saya bawakan yaitu penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran pada SMP Hasbunallah. Dengan permasalahan penjadwalan mata pelajaran merupakan salah satu aktivitas penting dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Jadwal yang baik akan mendukung efektivitas pembelajaran, menghindari bentrokan waktu mengajar guru, serta memastikan setiap mata pelajaran dapat diajarkan sesuai alokasi jam yang telah ditentukan. Berdasarkan jurnal dari penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran ini, proses penyusunan jadwal mata pelajaran di SMP tersebut masih dilakukan secara manual oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, proses manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bentrok jam mengajar guru, penggunaan ruang kelas pada waktu yang sama, serta pengulangan mata pelajaran yang sama dalam satu hari. Selain itu, jadwal yang telah disusun masih harus melalui masa uji coba selama 1 minggu karena sering ditemukan kesalahan ketika diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode manual belum mampu menghasilkan jadwal yang optimal dan efisien. Lalu penyelesaian masalah dengan metode algoritma genetika. Yang pertama, ini ada data input, data yang didapatkan dari jurnal acuan, yakni sebagai berikut. Terdapat nomor, nama, mata pelajaran, kelas, dan juga jumlah jam di setiap guru pengajar. Lalu selanjutnya kita lakukan pengkodean kromosom, yakni representasi kromosom. Setiap gen mempresentasikan satu penugasan, yaitu guru, mata pelajaran, kelas, dan blok 2 jam. Lalu total gen yang dihasilkan dari hasil pengkodean yakni 216 gen, yang berarti satu kromosom sama dengan 216 gen. Satu kromosom merepresentasikan satu jadwal lengkap sekolah. Lalu jumlah individu atau populasi, jumlah populasi awal yakni 5 individu dengan label P1, P2, P3, P4, dan P5. Berikut pemberian label. Selanjutnya yakni proses inisialisasi populasi, yaitu pembangkitan individu secara acak. Di sini terdapat 5 populasi dengan variasi gen. Dengan perbedaan urutan gen menunjukkan variasi solusi jadwal yang akan dievaluasi kualitasnya. Nah, di sini saya sudah memetakan variasinya sebagai berikut seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya fungsi fitness atau evaluasi fitness generasi 1. Evaluasi fitness dilakukan dengan menghitung jumlah pelanggaran terhadap hard constraint pada setiap kromosom. Setiap pelanggaran diberi bobot 1. Nilai fitness dihitung menggunakan rumus fitness sama dengan 1 dibagi 1 plus total pelanggaran. Semakin kecil jumlah pelanggaran, maka semakin besar nilai fitness yang diperoleh. Nah, di sini pada kasus jurnal acuan saya, hard constraint yang diperiksa meliputi 1. Guru mengajar lebih dari 1 kelas di waktu yang sama. 2. Mata pelajaran berulang di hari yang sama. 3. Kelas menggunakan ruang yang sama pada jam yang sama. 4. Alokasi jam tidak sesuai ketentuan. Setiap pelanggaran diberikan bobot 1. Selanjutnya masuk ke tabel pengujian individu dan generasi. Dari kelima individu dengan kromosom, fitness, dan jumlah pelanggaran sekian, seperti yang ada pada tabel, individu P5 memiliki nilai fitness tertinggi sebesar 0,0435, yang menunjukkan jumlah pelanggaran paling sedikit dibandingkan individu lainnya. Di sini terlihat jelas bahwasannya P5 memiliki jumlah pelanggaran paling sedikit yakni 22 pelanggaran, dengan nilai fitness tertinggi yaitu 0,0435.
Selanjutnya, proses kelima yakni seleksi atau pemilihan parent. Metode seleksi yang digunakan yakni elitism berdasarkan fitness tertinggi. Lalu parent yang terpilih yakni P5 dan P2, di mana nilai fitnessnya 0,0435 dan 0,0323. Pemilihan ini bertujuan agar sifat jadwal terbaik diwariskan ke generasi berikutnya. Proses selanjutnya yakni crossover atau persilangan. Di sini di tabel pertama yaitu P5 dan P2 sebelum di crossover, lalu di bawahnya ada P5 dan P2 sesudah di crossover. Di sini kita terdapat penukaran gen ketiga dari masing-masing parent. Selanjutnya, mutasi. Tujuan adanya mutasi ini yaitu untuk menjaga keragaman populasi dan menghindari konvergensi dini dengan metode mutasi yaitu swap mutation, yaitu menukar posisi dua gen. Di sini pada P5 yang ditukar adalah 91 dengan 211 dan P2 yang ditukar 215 dengan 36. Selanjutnya masuk ke generasi 2. Di mana yang pertama, proses pertama yaitu pembentukan populasi, sama halnya seperti generasi 1. Di sini terdapat pembentukan populasi dengan 5 individu dengan nilai masing-masing kromosom di tiap individunya seperti pada tabel. Setelah kita bentuk populasi, selanjutnya evaluasi fitness generasi 2. Dari populasi yang sudah terbentuk pada generasi 2 tersebut, di sini ketika selesai di evaluasi fitness pada generasi 2 ditemukan hasil analisis sebagai berikut. Terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan generasi 1. Dengan individu generasi 2 P5 memiliki pelanggaran paling sedikit yakni 16 dengan fitness tertinggi 0,0588. Setelah melalui proses evaluasi fitness, selanjutnya adalah seleksi generasi 2. Kedua individu ini dipilih karena fitness tertinggi pada generasi 2. Terlihat bahwasannya individu yang terpilih yakni G2P5 dengan G2P2. Dikarenakan nilai fitness yang dihasilkan adalah 0,0588 dan 0,0526. Selanjutnya kita lakukan proses crossover generasi 2. Di tabel pertama ini ada parent pertama G2P5 dan parent 2 G2P2 sebelum di crossover. Dengan proses crossover berupa one point crossover dengan titik potong pada gen ke-6. Lalu hasil crossovernya sebagai berikut. Selanjutnya kita lakukan mutasi gen di mana anak 1 angka yang ditukar yakni 211 dengan 115 dan anak 2 55 dengan 110. Selanjutnya kita masuk ke generasi 3. Sama halnya dengan generasi 1 dan generasi 2, di mana proses pertama yakni pembentukan populasi generasi 3. Dengan individu G3P1 yang berasal dari generasi 2 yakni G2P5 dengan lalu G2P2 yaitu hasil dari anak 1 hasil crossover plus mutasi generasi 2 dan G3P3 yang dihasilkan dari anak 2 hasil crossover plus mutasi generasi 2 dan G3P4 yaitu salinan P5 dan G3P5 yaitu mutasi ringan dari P5 dengan nilai kromosom di masing-masing individunya sebagai berikut. Selanjutnya setelah pembentukan populasi generasi 3, kita melalui proses evaluasi fitness generasi ketiga. Dengan hasil analisis sebagai berikut. Terjadi penurunan pelanggaran yang signifikan. Fitness meningkat secara konsisten. Gen 1 nilai fitnessnya 0,0435, gen 2 0,0588 dan gen 3 nilai fitnessnya mencapai 0,0909.
di mana individu G3P5 adalah yang terbaik di seluruh proses. Lalu kita lakukan seleksi akhir atau solusi terbaik. Karena algoritma dihentikan pada generasi 3, maka individu dengan fitness tertinggi dipilih sebagai solusi akhir dengan kriteria individu yang dipilih yakni G3P5 dengan jumlah pelanggaran 10 dengan nilai fitnessnya 0,0909. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian hingga generasi ketiga, individu G3P5 memiliki nilai fitness tertinggi sebesar 0,0909 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 10. Individu ini dipilih sebagai solusi terbaik karena mampu meminimalkan pelanggaran hard constraint dalam penjadwalan mata pelajaran. Dengan demikian, algoritma genetika terbukti efektif dalam menghasilkan jadwal pelajaran yang lebih optimal dibandingkan penyusunan secara manual. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.